Saudara, kita bahas soal persidangan kasus kematian Prada Luki bersama pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mbak. Pak Heri, kita sudah melihat bagaimana serangkaian proses persidangan yang berlangsung. Hari ini cukup banyak saksi yang diperiksa, saat ini sudah berlangsung ada 4 saksi dari anggota TNI. Yang kami ingin tanyakan pertama Pak Heri, kita melihat sudah ada 22 orang terdakwa sejauh ini, dan masing-masing terdakwa meskipun berkasnya ini dipisah atau terpisah begitu ya, ada 3 bagian berkas yang terpisah. Bagaimana Anda melihatnya, mengapa kemudian berkasnya dipisah padahal hukumannya ini sama saja? Bagaimana perspektif Anda sebagai pakar hukum pidana melihat ini? Ya, begini Mbak ya, bahwa dalam penanganan perkara memang kadang ada cara-cara yang dipandang lebih efektif dan efisien. Nah, ini salah satu pemilihan tadi adalah strategi untuk pemisahan perkaranya, tidak digabungkan ya tidak dicoba untuk digabungkan dalam satu berkas, karena mungkin ada penilaian-penilaian yang sudah diperhitungkan oleh tim auditor militer dengan melihat bahwa mungkin sebaran dari pelaku yang tidak hanya satu ya, agak kompleks soalnya, dari jumlah, kemudian juga dari mungkin perbuatan-perbuatan tadi mengarah pada satu perbuatan tertentu, itu kemudian lebih mudah untuk diklasifikasi dalam berkas yang terpisah, sehingga dalam pembuktiannya tadi ada tercipta efektivitas dan efisiensi. Saya rasa itu penilaian yang dijadikan sebagai parameter mengapa kemudian berkas tadi itu tidak disatukan tapi kemudian dibuat secara terpisah oleh tim penuntut umum, dalam hal ini adalah auditor militer gitu, Mbak. Baik Pak Heri, memang ada beberapa pertimbangan atau penilaian mungkin yang sudah ditetapkan oleh auditor militer begitu. Namun kita melihat dalam daftar terdakwa ini dari 22 terdakwa ada 1, yakni Komandan Kompi, yang selain dijerat dengan pasal penganiayaan, ia juga dijerat dengan pasal pembiaran begitu, Pak. Melihat dengan dakwaan yang diberikan ini ada 9 tahun, bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini sudah cukup memberikan keadilan begitu? Ya, dalam sistematika membaca peradilan militer dan juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ketika seorang itu menjadi komandan ya, menjadi atasan, maka ada tanggung jawab yang dilekatkan kepada si komandan tadi ya terhadap bawahannya, sehingga berlakulah delik yang tidak hanya bicara tentang delik commission ketika orang itu melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tapi ketika dia harusnya melakukan sesuatu sebagai suatu kewajiban hukum tetapi dia tidak melakukan, berarti dia tidak melakukan kewajiban yang seharusnya tadi dilakukan oleh dirinya. Ini pun kemudian bisa dikenai pidana. Maka dalam konteks persidangan di kemarin dan mungkin juga hari ini banyak yang hal tersebut coba untuk digali lebih jauh oleh tim auditor militer tadi ya, bagaimana katakanlah mereka yang punya posisi atau status kedudukan yang secara kepangkatan tinggi tadi hanya berdiam diri misalnya, tidak melakukan apapun untuk melakukan pencegahan ataupun untuk menghentikan kegiatan yang ujungnya ternyata akhirnya menghilangkan nyawa dari korban, yaitu Prada Luki ya. Jadi ini yang kemudian dikenakan kepada si atasan tadi, si komandan tadi, karena seharusnya dalam kacamata militer orang yang memiliki secara kepangkatan tinggi tadi kan sangat mudah untuk memerintahkan pihak lain yang di bawah dari kepangkatannya dia untuk kemudian mengikuti perintahnya, termasuk untuk menghentikan hal-hal yang seharusnya memang harus dihentikan dari awal, dan kalau dihentikan dari awal mungkin tidak akan terjadi hal-hal tidak diinginkan seperti ini. Nah, ini dalam konteks itu tadi saya menjelaskannya. Kemudian berkaitan dengan ketentuan pasal 131 KUHPM, memang kalau disandingkan dengan KUHP di luar dari peradilan militer, yaitu peradilan umum, memang rasa-rasanya ancaman pidananya lebih tinggi ya, 9 tahun penjara, sedangkan di KUHP biasa itu kan hanya 7 tahun penjara di pasal 351 yang mengakibatkan kematian penganiayaannya. Tapi dalam hal ini
tentu bagi korban ketika memutus seseorang dengan uh, apa tindakan yang mengakibatkan kematian bagi orang yang dia cintai, tentunya ketika ancaman pidananya hanya berupa angka, ya dianggap dia tidak memenuhi rasa keadilan. Karena tentu harapan, bayangan dari keluarga korban yang mungkin sama dengan apa yang dialami oleh pihak keluarganya yang kehilangan nyawa tadi. Karena memang dalam pasal 6 KPM, kalau saya tidak salah mencatat, memang ada salah satunya pidana maksimal itu pidana mati misalnya. Tapi kan ini tidak dikenakan misalnya dengan ketentuan KUHP yaitu pasal 340 misalnya pembunuhan berencana, karena memang hanya diarahkan ke pembunuhan unsurnya di 131 KUHPM. Selanjutnya menggunakan ketentuan dengan junto pasal 55 KUHP yaitu misalnya adanya penyertaan atau daleming, karena di sini ada pelakunya yang tidak hanya satu orang, Mbak, tapi lebih dari satu orang. Jadi itu tanggapan saya. Baik, memang tentu yang disayangkan juga, maka dari itu auditor militer memang sedang cukup banyak begitu yang menggali terkait dengan peran dari Komandan Kompi Prada Luki. Pak Heri, mari kita kembali membahas soal persidangan kasus kematian Prada Luki. Ini masih terus berlangsung ya Pak Heri, namun yang kami ingin tanyakan sebenarnya ini terkait dengan balik lagi ke 22 orang terdakwa ini. Sebenarnya dari LPSK sendiri ini mendorong adanya justice collaborator. Kalau yang Anda lihat dari sepanjang sidang ini berlangsung sampai hari ini, seberapa besar Pak peluang akan ada yang bisa menjadi justice collaborator? Iya, tentu kita harus memahami dulu apa itu justice collaborator ya, bahwa justice collaborator itu adalah satu, dia pelaku juga, tapi bukan sebagai pelaku utama di situ ya. Yang kedua, dia memberikan informasi yang bisa menguat ya, dan sangat penting sifatnya untuk membongkar ya, dan mengetahui perkara yang sedang diproses tadi. Maka dengan dasar itu kemudian bisa dikatakan sebagai justice collaborator. Dan tentu masing-masing pihak dalam hal ini terdakwa berupaya secara maksimal untuk bisa menjadi atau terseleksi sebagai seorang justice collaborator, karena ada hadiahnya Mbak Renata, yaitu dia dapat keringanan ataupun hukuman yang paling ringan di antara yang lain. Nah tentu dengan harapan-harapan semacam itu kan semua orang akan berupaya ya secara maksimal, sehingga harus dipilah-pilih mana ikhtiar yang memang memenuhi kualifikasi tadi secara benar, mana yang hanya berupaya saja begitu kan untuk memperoleh katakanlah keuntungan privilege dari justice collaborator tadi. Nah, dan sehingga keterangan-keterangan tadi kalau sifatnya hanya umum saja, kemudian tidak menjelaskan secara detail perkaranya, siapa melakukan apa, dan itu benar-benar dibuktikan dengan pengetahuan dari saksi tadi dan dengan kerelaannya memberikan informasi tadi, saya rasa tidak harus terburu-buru juga memberikan justice collaborator. Kita ingat dulu kalau nggak salah di kasus Sambo ya, ada JC juga itu yang diajukan oleh Eliezer. Itu kan juga harus ada pertimbangan hukum nanti oleh hakim apakah memang kualifikasi tadi terpenuhi oleh orang yang mengajukan permohonan sebagai JC tadi. Jadi harus diuji kembali juga Mbak Renata, kira-kira begitu. Para saksi, terdakwa. Saudara, kita kembali bahas persidangan kasus kematian Prada Luki bersama pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Pak Heri, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ini terkait dengan permintaan keluarga Prada Luki. Jadi sejauh ini yang kita ketahui bahwa keluarga Prada Luki ini meminta agar para pelaku dihukum seberat-beratnya, yaitu hukuman mati. Jadi pemecatan ditambah dengan hukuman penahanan maksimal. Dari Pak Heri sendiri nih, memungkinkan tidak dengan fakta persidangan yang sudah terungkap sejauh ini? Karena tadi juga sudah diperiksa begitu ya, ada 2 saksi dokter begitu yang mengungkapkan luka-luka yang ada di tubuh Prada Luki. Apakah ini sudah cukup menguatkan begitu fakta persidangan sejauh ini untuk akhirnya nanti pada saat putusan hukuman yang dapat diberikan ini bisa memenuhi permintaan dari keluarga Prada Luki? Ya, kalau saya menilainya dalam kaidah hukum acara pidana, dalam beracara itu kan dasarnya adalah dakwaan semua Mbak.
sampai pada nanti pembuktian di persidangan, sampai pemeriksaan di pengadilan dan juga putusan itu akan mengerucut pada dakwaan. Nah, kalau saja dakwaannya tadi tidak menyinggung pasal yang memuat ketentuan sanksi pidana maksimal yaitu pidana mati, bagaimana kemudian nanti hakim memutusnya, kan begitu. Karena itu menjadi tidak ada pegangan dari hakim dalam hal memutus berkaitan dengan katakanlah perbuatan yang disangkakan kepada para terdakwa. Karena ini kan dasar untuk mereka juga membela diri, gitu ya. Kemudian terjadinya perdebatan, konfrontasi, konfirmasi di ruang persidangan. Jadi kalau seandainya tadi di awal sudah tidak menyinggung sama sekali pasal yang bicara tentang pidana maksimal itu pidana mati, sedangkan ancaman sanksinya hanya 9 tahun, rasa-rasanya menurut saya yang paling mungkin adalah nanti putusannya tidak jauh dari dakwaan tersebut. Karena hakim juga dalam mengambil putusan kan juga harus berlandaskan pada katakanlah perdebatan di awal ya mengenai apa yang ingin dibuktikan berkaitan dengan kesalahan yang dituduhkan dilakukan oleh para terdakwa tadi. Jadi itu jawaban saya kira-kira Mbak Renata. Baik, Pak Heri, jadi memang menurut Anda ini agak sulit begitu ya jika tidak disinggung sejak awal dakwaan untuk kemudian bisa memenuhi permintaan dari keluarga Pradaluki. Tapi begini, Pak Heri, peristiwa penganiayaan ini kita lihat juga sudah menjadi presiden yang cukup buruk begitu ya bagi institusi militer. Bagaimana kemudian pengungkapan dari kasus ini tidak hanya bisa mewujudkan keadilan tentunya buat keluarga korban, tapi bisa juga memberikan efek jera untuk mencegah peristiwa serupa berulang di masa depan? Ya, sebelumnya nyambung ke pertanyaan sebelumnya Mbak Renata ya, bahwa tentunya keluarga korban kita bisa pahami ingin hukuman yang maksimal bagi para pelaku ya untuk menimbulkan keadilan bagi korban yang sudah tidak mungkin berjuang terhadap apa yang sudah ia terima ya, karena korban sudah meninggal dunia. Nah, terkait dengan ke depan adanya efek jera yang ingin ditimbulkan, menurut saya memang harus mungkin difikirkan kembali ya revisi terhadap KHPM-nya tadi untuk mengatur masalah persoalan ketentuan yang sudah diatur sebenarnya juga ada di pasal 65 ayat 2 kalau saya nggak salah, bahwa anggota militer juga bisa tunduk kepada aturan di peradilan umum. Nah, ini mungkin dimungkinkan terhadap kasus-kasus semacam ini diancamkan nanti pidananya bisa maksimal ya, tentunya bukan memaksakan ya, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Karena kalau kita lihat dalam kasusnya korban Pradaluki ini kan siksaannya juga luar biasa. Nah, masalahnya kan terbentur culture yang dibangun ya oleh orang sipil dan non sipil tadi. Apakah hal-hal semacam ini dalam hal memberikan pembelajaran itu patut atau tidak, harus ada batasan tertentu atau tidak, atau memang tidak ada batasannya, tidak ada aturannya. Nah, kalau tidak ada aturannya, ini bisa berpotensi ya, saya katakan, tentu kita tidak harapkan akan timbul Pradaluki lain yang sebenarnya beresiko terhadap hal semacam ini. Kalaupun tidak, minimal apakah ada dokter-dokter misalnya atau orang-orang kesehatan yang ditempatkan di katakanlah tempat kedinasan militer tadi, sehingga kalaupun nanti terjadi satu hal yang tidak diinginkan, itu bisa dilakukan pertolongan yang maksimal, sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan tadi ya, terutama berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang. Ya, kalau kita dibenturkan dengan kultur dan ini hal yang biasa, khawatirnya ada orang yang memanfaatkan kultur itu untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain kan secara hukum. Nah, ini juga perlu dipahami dalam perspektif tadi ya, karena tidak ada orang yang ingin masuk ke sana juga harus mengalami hal yang semacam ini. Tentunya mereka berpikir kalau maaf ya, kalaupun gugur ya mungkin di tempat terhormat misalnya di medan perang, dan ini kita berharap tidak ada kejadian lagi yang terjadi pada teman-teman di kedinasan militer ya, siapapun itu, apapun agamanya, sukunya, itu kita semuanya baik. Baik, pidana maksimal yang tentunya diharapkan. Pak Heri, terima kasih banyak atas analisisnya. Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah, terima kasih atas
pernyataannya.